Yang kedua, kenapa kita masih menjaga hati? Karena apa? Suasana hati kita menentukan kesehatan. Ayo coba sekarang yang laki, Amsal 17 ayat 22. Boleh Reno bacain? Apa Vito bacain? Amsal 17 ayat 22. Oh, Tante Lime, boleh? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Amin. Apa yang kedua? Kenapa sih kita masih jaga hati? Karena apa? Suasana hati kita menentukan kesehatan. Tadi ayat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Amin. Obat yang manjur, bukan cuma obat abal-abal, enggak. Hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan lo bilang lo. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Ketika saudara hatinya lagi happy, saudara nggak ada penyakit. Benar saudara, nggak ada pikiran jelek, nggak ada pikiran apa. Kenapa? Hati saudara punya sukacita dari Tuhan, gembira saudara. Amin. Gimana sih supaya buat hati gembira? Saudara mesti jagain hati kita. Amin. Dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika saudara punya persoalan, ujian, masalah, saya mau tanya, ketika saudara pikirin, jadi stres nggak? Lama-lama jadi sakit nggak? Pernah dengar nggak orang yang ketika dia dihianatin, saudara nyimpen dendam, nyimpen kebencian bertahun-tahun udah diriset saudara, itu akan menyebabkan kanker. Jadi ketika hatimu dan saya tidak dijaga, hatimu nggak bersih saudara, akan timbul penyakit saudara. Saudara tahu nggak nih botol minum? Ya saya mau nanya, kira-kira beratnya berapa? Berapa nih? 1 liter ada? Hah? Ya beratnya nih. Iya sama isinya, jadi kira-kira beratnya berapa nih? Ya berapa liter lah, saya kira-kira setengah kilo ada nggak ya? Ya 500 mili kan, 500 mili itu setengah liter ya? Iya. Oke. Jadi ketika saudara dan saya pegangin ini, kalau 5 menit oke nggak? Oke. 1 jam oke nggak? Udah mulai begini. Aduh, kram. 1 harian sudah pegang ini, lumpuh saudara tangan saudara. Betul nggak? Bukan masalah beratnya, tapi gini, ibarat ini beban saudara. Ketika saudara mikirin cuma 5 menit masih oke. Saudara mikirin 1 jam, parah nggak? Udah mulai kram-kram nih. Saudara tahanin beban ini selama 1 hari, makin parah nggak? Lumpuh saudara. Demikian juga saudara dan saya, ketika punya masalah, punya beban persoalan, ketika saudara nggak serahin di bawah kaki Tuhan, biar Tuhan yang beracara, saudara lama-lama akan sakit memikul beban ini. Saudara akan ngerasa, aduh Tuhan, aku nggak sanggup dah Tuhan. Kenapa? Saudara pegangin terus beban ini. Saudara sakit hati sama orang, saudara simpen kedongkolan, aduh saudara pegangin seumur hidup saudara begini. Lama-lama saudara keram hati saudara. Saudara bisa jadi cancer. Ketika sudah punya masalah, persoalan, pergumulan, serahkan sama Tuhan. Amin. Percayakan sama Tuhan, aku tahu aku benci sama orang ini Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni dia. Mampukan aku untuk mengasihi dia. Gak gampang Bapak Ibu, tapi ketika saudara dan saya baca firman Tuhan, renungin firman, menghidupi firman, saya percaya sedikit demi sedikit, step by step, lama-lama saudara akan menjadi kuat. Karena apa? Pengampunan itu bukan buat orang yang kita ampunin, tapi pengampunan itu buat kita. Ketika saudara bisa mengampuni orang, artinya saudara bisa menjaga hati saudara. Saudara terhindar dari apa? Sakit penyakit. Amin. Melepaskan pengampun. Orang mau bilang kita jelek begini kak,
Begitu kita mau bilang begini, hidup gue bukan dari perkataan lu, tapi perkataan Tuhan. Amin. Tuhan yang sayang sama kita. Terserahlah orang mau ngomong apa. Kita susah, nanti lu kesana percuma, masa depan lu suram lah. Nanti lu gak bakal berhasil lah. Lu bakal sakit begini lah. Peduli setan Bapak Ibu. Kita bilang sama diri, hatiku, aku percaya hidupku, apa yang aku dapatkan ini tergantung apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan. Ketika aku lagi sakit, betul aku lagi sakit ngerasain belum sembuh. Kenyataannya aku belum sembuh. Ketika aku lagi gak ada uang, lagi susah, lagi berbeban berat. Betul kenyataan berbeban berat. Tapi firman mau bilang gini loh. Kenyataan itu mesti dibawa kebenaran. Amin. Meskipun kenyataannya aku sakit, aku percaya. Satu saat Tuhan pasti sembuhkan aku. Meskipun sekarang aku susah, aku percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Saudara mesti jaga hati saudara. Ketika hati saudara gak jaga, saudara akan sakit. Bilang, jangan sakit hati ya. Ayo dong. Next. Hati yang penuh beban membuat kita sakit. Jadi saudara ketika punya pikiran, aduh jangan dipikirin terus. Betul Bapak Ibu, ketika kita pikirin terus nih, sakit kepala dulu lah minimal. Aduh jadi cenut, apalagi udah sakit kepala, ya enggak? Makan nafsu enggak? Nggak nafsu makan. Ya enggak, nggak nafsu makan, lari-larinya, aduh mah gua sakit, aduh besok ke dokter saudara, bisa diinfus, aduh bisa keluar tiaw-tiawan ke rumah sakit. Jangan, mending kita pergi ke Soto Untung ya Om Afen, ke Soto Untung. Kita pergi kemana bisa bagi-bagi orang, bagi-bagi berkat, daripada ke rumah sakit, aduh Saudara keluar ratusan juta buat ke rumah sakit. Aduh mending ke hotel lah bener. Kita pergi ke Singapura lah, gak usah jauh-jauh. Sayang buat rumah sakit Bapak Ibu. Ngumpulin capek-capek, udah banyak. Buat bayar dokter, buat bayar rumah sakit, buat bayar psikiater. Aduh jangan ya. Amin. Kalau sehat udah puji Tuhan hari ini. Amin. Next. Hati yang gembira mengeluarkan apa tuh? Hormon endorfin. Supaya happy. Ketika kita happy atau tertawa, imun akan mengeluarkan apa? Painkiller yang setara 4 obat konstan, saudara, obat menahan sakit. Jadi ketika suasana hati saudara dan saya gembira saudara, ini akan keluar namanya hormon endorfin. Endorfin ini ketika saudara dapat saudara, itu sama aja saudara. Ketika sakit kepala ya, apa sakit apa saudara, minum painkiller kan, ada konstan, ada apa lagi? Panadol dan lain-lain. Itu 4 kali lipat. Hebat enggak? Jadi Tuhan sudah desain tubuh manusia ini luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus mencermati Alkitab ini, semua sakit penyakit kadang-kadang dari diri kita sendiri. Kita yang salah, telat makan lah, kita telat minum lah, kebanyakan makan lah. Bukan telat, kebanyakan aja salah, saudara. Amin. Jadi ketika saudara baca firman, renungin firman, saudara boleh nggak lihat khotbah di YouTube, di Instagram, di TikTok, boleh nggak? Boleh. Setiap hari saudara mau dengar gini, boleh, bagus. Tapi jangan biarkan saudara dengar itu, tiap hari dengar, tapi saudara tidak mempraktekkan firman. Apa yang saudara dengar sudah nggak mempraktekkan firman, saudara tidak menjalani apa yang Tuhan mau. Itu jadi obesitas rohani Bapak Ibu. Obesitas bagus apa enggak? Enggak. Saudara banyak dengar firman, wah bagus ya, iya bagus. Wah tuh bagus tuh buat dia tuh. Dia orangnya begitu tuh. Wah tuh bagus tuh buat dia. Banyak kan begitu kan? Iya. Tapi ketika dengar firman, renungin firman, lakuin. Saya percaya kita akan bisa jaga hati kita. Next. Tuh, buatlah hati kita bahagia supaya apa? Kita sehat. Next. Tuh yang ketiga, mengapa hati kita mesti dijaga? Kondisi hati menentukan kualitas wajah. Boleh bantuin tadi? Vito, Amsal 15 ayat 13.
Amsal 15:13 itu boleh bacain? Amsal 15 ayat 13. Boleh siapa nama musik? Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Ayo. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Firman Tuhan bilang tuh, hati yang gembira membuat apa? Wajah berseri-seri. Amin. Saudara pernah nggak senam wajah? Saya pernah senam wajah. Ya saudara begini. Supaya apa saudara? Ketarik nih kenceng. Boleh nggak? Boleh. Tapi ketika saudara pikiran saudara jelek, hati saudara kotor, saudara mau senam wajah bagaimana? Ya tetap aja menyon aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena hati kita kotor. Kita nggak jaga hati kita, Bapak Ibu. Amin. Saudara tahu nggak? Ketika saudara dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara merenungkan firman, saudara menghidupi firman itu. Setiap hari, setiap langkah kita, firman itu kan jadi lentera. Langkah step by step jalan saudara bersama dengan Tuhan. Saudara akan mengalami, saudara akan lebih jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Gimana hari Minggu? Kalau WL bilang, ayo saudara, angkat tangan kita bersyukur sama Tuhan. Ketika hari lepas hari, engkau gak punya pengalaman pribadi sama Tuhan, datang ke tempat ini, apa yang bisa engkau syukuri sama Tuhan? Halo? Mari kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hari lepas hari, langkah demi langkah, meskipun engkau masih terseok-seok saudara, ketika Tuhan bersama dengan kita, Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Hari ini ada 3 hal tadi. Bagaimana kita, kenapa sih kita masih menjaga hati? Pertama apa? Kenapa kita masih menjaga hati apa? Des, ulangi lagi Des, yang satu Des. Hah? Kenapa masih jaga hati? Karena hati kita licik. Jagain hati supaya kelicikan itu gak ada pada kita, biar ketulusan ada pada kita. Yang kedua apa? Kenapa kita mesti jaga hati? Karena suasana hati kita menentukan kesehatan saudara dan saya. Yang ketiga, kenapa mesti jaga hati? Karena kondisi hati menentukan kualitas wajah. Ibu-ibu, bapak-bapak, cewek, cowok yang tempat ini, kalau mau hatimu, kalau mau mukamu kinclong, gak banyak kerutan, saudara, mesti jaga hati. Gak usah saudara suntik botok sini, saudara tarik sini, tarik sono, pakai apa lagi ya? Supaya kenceng saudara, gak perlu. Jaga hati aja, murah Bapak Ibu, murah. Amin. Jaga hati kita ya. Mau jaga hati kita, amin. Ya, Des boleh Des. Film yang pertama tadi Des. Salah Des, yang satunya Des. Siapa? Yang satunya Des. Iya.
Tuhan, biarkan kita terjatuh untuk kita tidak celaka. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup. Amin. Seringkali pertolongan Tuhan seakan-akan Tuhan kok jorokin gua sih? Tuhan kok begini sih? Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang Tuhan rancangkan buat hidup saudara dan saya. Tapi saya percaya ketika Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup saudara dan saya, semuanya pasti menuju kebaikan. Meskipun sekarang belum baik, tapi ujungnya pasti baik dan saudara pasti wah Tuhan kok begini ya, luar biasa banget. Iman itu Bapak Ibu. Mungkin sekarang ini jalanmu masih terseok-seok. Percaya Tuhan tetap menggandeng engkau dan saya. Di umur tuamu, di masa tuamu, Tuhan tetap menggandeng saudara dan saya. Pada akhirnya saudara akan terperangah, oh Tuhan, kok dahsyat banget, luar biasa ya. Aku gak pernah mikirin tiba-tiba begini Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan buat saudara dan saya. Tapi ketika saudara gak jaga hati tadi, saudara marah-marah saudara. Iya gak? Saudara kan tiba kecelakaan. Apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Percaya Tuhan punya rencana yang indah, yang dahsyat buat hidup saudara dan saya. Nih, teks tadi Des. Ini opa-opa yang sudah jaga hati saudara. Meskipun sudah opa-opa, dia tetap Siapa jaga bilang hati. lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Oh, berdoa buat anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Semangat, amin. Iya, meskipun lutut dibungkus, saudara udah keriput, tetap semangat. Karena dia bisa jaga hati. Karena dia tahu masih ketika masih hidup dikasih kesempatan sama Tuhan, masih ada proyek Tuhan yang dia belum kerjakan. Saya undang bangkit menjadi Bapak Ibu. Boleh saya undang Pak Sugiman, bawakan. Amin. Hari ini Tuhan mau berbicara untuk kita menjaga setiap hati kita. Kalau seringkali mungkin sampai hari ini hati kita kotor, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau menjaga hati kami tetap bersih. Karena kami tahu hati kami ini licik Tuhan. Karena kami tahu ketika hati kami baik, hati kami bersih, maka kami punya kesehatan yang sempurna Tuhan berikan buat kami. Ketika hati kami baik dijaga Tuhan, maka muka kami akan berseri memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, biar hari ini kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita sehidangan sampai jadi dengan Tuhan, saudara bisa menikmati perjamuan ini untuk saudara dan saya mengingat kasih Tuhan.
Kalau nyawanya saja sudah diberikan buat saudara dan saya percaya apapun yang kau butuhkan Tuhan pasti cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari hari ini bersyukur sama Tuhan. Jaga hatimu sebelum terima anggur dan roti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami punya kesalahan pelanggaran Tuhan. Hati kami gak suci, ampuni kami Tuhan. Biar sebelum kami makan dan minum, Kau menyucikan setiap kami. Biar tubuhmu dan darahmu ini Tuhan gak menjadi kutuk buat kami Tuhan, tapi menjadi berkat buat setiap kami. Untuk kami mengikat Tuhan, kebaikan Tuhan, pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Untuk mengingatkan kami bahwa kami sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kami sudah ditebus lunas oleh Tuhan. Tadinya kami jadi budak dosa Tuhan, kami jadi hamba kebenaran Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Mengalir. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sudah terima semua tubuh dan darah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ini bukan cuma sekedar hosti atau roti dan anggur. Ketika saudara mengimani, ini tubuh dan darah Kristus. Perjamuan ini akan memberikan engkau kekuatan. Perjamuan ini akan menyucikan engkau. Perjamuan ini akan menyembuhkan segala luka, sakit, penyakitmu, apapun yang kau alami. Tuhan akan berikan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu Bapak Ibu. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakin ini tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya
Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh. Mari kita angkat saudara cawan saudara. Yakini anggur ini adalah darah Tuhan Yesus. Yang akan memberikan kekuatan, yang akan menyembuhkanmu, yang akan memberikan jalan keluar ketika engkau beriman pada darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan darahmu Tuhan. Menaikkan syukurmu. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukurmu ketika engkau hari ini masih sehat. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga kami. Selama 1 bulan ini sehat walafiat Tuhan. Memohon berkat dari Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Tubuhmu menguatkan kami Tuhan. Tubuhmu memberikan kami kekuatan yang baru Bang. Darahmu menyucikan setiap kami. Darahmu menghapus setiap dosa kami, pelanggaran kami. Darahmu Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Mujizat-Mu Tuhan hari ini lewat ibadah pagi hari ini, lewat pujian sembah firman dan juga persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, luar biasa hari ini Tuhan memberkati saudara dan saya penuh saudara ya dengan pujian firman dan juga dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan melihat warta ya, sebentar. Shalom, selamat datang di GBI Abdial Sunter Kirana bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Kita dengarkan warta tengah minggu 2 Juni 2024. Ibadah wanita atau WBI Selasa 4 Juni 2024 pukul 5 sore. Pembicara Mika Astuti, pujian Miss Yuti Nia. Hari Rabu diadakan Rabu Ceria tanggal 5 Juni 2024 pukul 4:30 sore di tempat ini. Warta tengah minggu 9 Juni 2024, pembicara PDP Hosea Herlambang STH doa syafaat, PDP Juliawati Cahyadi kolektan Bapak Aben Soleman dan Ibu Lim Caida. Penerima tamu Ibu Mika Astuti Multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Juni adalah Ibu Juliantari 17 Juni, Ibu Yunita 26 Juni, dan Ibu Esther
harian ini 30 Juni. Sekian warta pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara, Bapak, Ibu semua sehat, itu berkat yang luar biasa. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, saudara bisa dapat beraktivitas. Ya, yuk mari kita memberikan dengan sukacita. Dan saya undang kedua pelayan persembahan untuk maju ke depan. Haleluya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti Bapak Sugiman boleh berdoa, Pak, untuk persembahan. Ya. Amin. Yuk, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Cukup bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihiku, katakan Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, katakan betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat, Allah yang mengasihiku. Sekali lagi, jemaat saja. Syukur bagimu. Amen. Oh Jesus. Yes, yes, amin, amin. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Yes. Saya undang untuk pendoa syafaat. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, untuk kebaikanmu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami diberi kesempatan untuk mendengarkan Tuhan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh mengubahkan sikap hati kami Tuhan, agar kami menjaga hati kami, dijauhkan dari pikiran-pikiran yang tidak baik Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang negatif Tuhan.
biarlah kami boleh menjaga hati kami, sehingga setiap kata, perbuatan, sikap, dan tingkah laku kami boleh mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah Tuhan dimanapun ia melayani ya Bapa, biarlah ia boleh menjadi Tuhan penjala-penjala manusia Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan sudah memberkati hamba-Mu ya Bapa, dan juga Tuhan akan memberkati setiap anggota keluarganya, keluarga besar ya Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati dalam pekerjaannya, dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala kami ya Bapa, biarlah Tuhan juga memakai Ibu Gembala kami lebih dan lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanannya Bapa. Ia boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun ia melayani Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan kepadanya Bapa, untuk ia tetap kuat di dalam imannya terhadap Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus juga Kau yang akan memberkati usahanya ya Bapa, pekerjaannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan Kau juga sudah memberkati jemaatku di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap permasalahan yang kami hadapi ya Bapa, biar kami boleh menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Biar yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Yang mempunyai masalah dalam ekonomi, kami percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Masalah keluarga, masalah apapun juga yang terjadi Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kami boleh menghadapinya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Nila ya Bapa. Kau tahu Tuhan apa yang dirasakan ya Tuhan, segala sakit penyakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau tidak ada satu perkara yang mustahil ya Bapa. Rencana-Mu indah Tuhan untuk Ibu Nila ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesabaran padanya Tuhan dalam menghadapi segala sakit penyakit yang dialami saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga sudah memberkati mereka semua ya Bapa. Baik Tuhan, tim musik Tuhan, song leader Tuhan, kolektan ataupun penerima tamu Tuhan sudah memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program Tuhan yang diadakan di gereja ini. Biar Tuhan yang turut serta di dalamnya Bapa. Tuhan memberkati apapun juga program-program yang dilakukan di gereja ini ya Bapa. Tuhan turut ambil bagian ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan dalam pemerintahan yang baru ini ya Bapa, biar pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Segala Tuhan kemakmuran boleh terjadi. Biar para anak-anak-Mu Tuhan yang duduk dalam pemerintahan turut ambil bagian Tuhan dalam segala hal ya Bapa, sehingga pemerintahan boleh berjalan secara adil Tuhan, dan kemakmuran boleh terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau, menikmati tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu di dalam kehidupan kami yang akan memberikan kekuatan, sehingga kami boleh melangkah memasuki hari-hari kami sepanjang bulan ini Bapa. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu, tapi bersama dengan Engkau kami melihat kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami kembali untuk kami boleh menjaga hati kami Tuhan, sehingga dari kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau juga sudah memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah, yang dalam masalah Tuhan Kau telah berikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hantar dan bukakan kami ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun juga. Bahkan keluarga besar kami, anak cucu mantu kami juga ada dalam perhatian-Mu, ada dalam perlindungan-Mu. Jauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Berikan hikmat, marifat, kepandaian bagi mereka yang bersekolah, yang bekerja. Kau berkati dengan berkat yang melimpah, dan Kau terus Tuhan memberikan kesehatan bagi keluarga kami Bapa. Terima kasih
kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selamat pulang dan selamat bersatu. Iya. Iya. Haleluya. Amin. Thank you ya.